Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Sidik dengan NRP terakhir 029. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas satu dan juga tugas 2. Untuk tugas satu sendiri yaitu mengenai analisis site dan untuk tugas kedua yaitu mengenai analisis presiden. Saya awali untuk tugas pertama yaitu analisis site. Di sini saya menganalisis mengenai kantin di Fakultas Vokasi. Untuk lokasinya sendiri, kantin Fakultas Vokasi ini terletak di Fakultas Vokasi ITS Surabaya dengan luas lahan sekitar 1.400 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 2.236 meter persegi. Untuk strength, memiliki area yang cukup luas karena berfungsi sebagai kantin bersama yang menghubungkan 4 departemen di Fakultas Vokasi. Untuk weakness, keberadaannya sebagai kantin bersama di Fakultas Vokasi menyebabkan kepadatan di area tersebut. Selain itu, kantin ini dikepung oleh 4 gedung departemen yang menyebabkan sirkulasi udara terhambat. Kemudian, opportunities dengan keberadaannya yang cukup strategis berpotensi bagi penjual makanan yang ada di kantin memiliki jumlah pelanggan yang cukup banyak, serta bagi mahasiswa sendiri bisa bersosialisasi dari berbagai mahasiswa yang berbeda jurusan. Dan yang terakhir, bridge. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan luas lahan menimbulkan space yang tak terpakai, sehingga muncul rerumputan liar yang mengganggu aktivitas dan pandangan pengguna dalam mengakses kantin. Selanjutnya, mengenai tetanggaan. Untuk lahan kantin secara umum merupakan lahan milik Fakultas Vokasi yang dikelilingi oleh 4 departemen di keempat sisi kantin, di mana pada sisi utara kantin berbatasan dengan gedung teknik instrumentasi. Kemudian di sebelah barat terdapat gedung teknik mesin industri dan juga lapangan bola voli. Kemudian di sisi selatan berbatasan langsung dengan gedung teknik kimia industri. Dan yang terakhir di sisi timur terdapat gedung statistika bisnis dan musola. Untuk responnya sendiri, tujuannya terbangunnya kantin sebagai tempat beristirahat, makan, dan bersantai mahasiswa vokasi. Sehingga penempatan kantin di antara keempat departemen perlu memberikan respon yang bersifat adaptif bagi lingkungan di sekitarnya. Kemudian untuk tetanggaan secara lebih luas lagi, terdapat gedung Geraha 10 November ITS sebagai tempat berkumpul atau kegiatan penting yang berada tak jauh dari lokasi site, sehingga menjadikan kantin vokasi menjadi lebih adaptif. Selanjutnya, letak kantin vokasi yang lumayan dekat dengan jalan raya atau bundaran ITS sebagai akses keluar masuknya kendaraan menambah nilai strategis pada site kantin. Selanjutnya, keberadaan tempat parkir di 3 titik lokasi yang berdekatan dengan kantin dapat mempermudah orang-orang yang memakai kendaraan dari luar masuk ke lokasi site. Selanjutnya yaitu mengenai aspek alam, di mana pada kantin vokasi ini terdapat rerumputan liar yang meninggi dan tidak tertata, memberi kesan kotor pada kantin. Sehingga di sekitar kantin terdapat banyak serangga melata yang diakibatkan rumput liar yang terlalu panjang. Selanjutnya, pepohonan yang kurang tertata rapi sehingga kurang enak dilihat dan pergerakan pengguna terganggu. Pada area lapangan, cenderung berlumpur dan tertutup rumput yang menyebabkan tempat berkembang biaknya nyamuk, serta dedaunan di area outdoor yang berjatuhan mengganggu aktivitas konsumen. Untuk respon atau solusinya sendiri, kita dapat menata ulang pepohonan yang kurang cocok, kemudian memberikan tanaman pengusir nyamuk seperti lavender. Selanjutnya, mengganti tanah dengan beton agar tidak becek, dengan tetap mempertimbangkan air resapan. Setelah membahas mengenai aspek alam, tentunya eh, kita perlu membahas tentang aspek buatan, di mana pada aspek buatan di kantin ini terdapat area makan semi outdoor yang bersebelahan dengan teknik instrumentasi. Kemudian ada lapangan voli yang tak terpakai di sebelah barat. Selanjutnya terdapat area makan outdoor yang berdekatan dengan gedung teknik kimia industri. Dan yang terakhir yaitu jalan setapak yang lumayan sempit dengan lebar sekitar 50 cm. Adapun untuk respon atau solusi yang dapat kita perbaiki yaitu memperlebar jalan setapak agar mudah dilalui pengguna
Kemudian memperbaiki lapangan voli agar bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan area makan outdoor yang dekat dengan teknik kimia industri. Selanjutnya yaitu mengenai sirkulasi pergerakan manusia, di mana sirkulasi manusia pada area luar terhubung dari berbagai sisi mata angin. Jalan pada area semi outdoor lebih sering dilewati daripada jalan yang lainnya. Kemudian di area site tidak didapati sirkulasi kendaraan, akan tetapi site dekat dengan area parkir vokasi. Selanjutnya mengenai respon atau solusinya, yaitu kita dapat merenovasi ulang jalan setapak dengan memperlebar jalan agar mudah dilalui saat padat oleh pengunjung. Selanjutnya mengenai utilitas bangunan. Untuk utilitasnya, terdapat drainase buatan berupa selokan yang memanjang berbentuk U, mengelilingi area site. Dan terdapat 4 sumur resapan yang tersebar di 2 titik lokasi, di mana terletak 2 titik tersebut tersebar di 3 titik, yaitu 3 dekat musola dan 1 titik di barat kantin. Selanjutnya, letak selokan yang berada di dekat area makan cenderung mengganggu konsumen. Untuk respon atau solusinya sendiri, kita bisa membersihkan selokan setiap beberapa minggu sekali. Kemudian menutup selokan dengan tidak menghilangkan fungsi drainase, ya. Kemudian tetap mempertahankan sumur resapan di area yang sebagaimana mestinya. Untuk sensoris pertama, yaitu sensoris bau dan kebisingan, eh, dapat dianalisis yaitu suara dari bengkel, teknik mesin industri, dan lab teknik instrumentasi lumayan keras dan mengganggu konsumen. Selanjutnya dari aspek bau, berasal dari selokan yang kotor dan cenderung terbuka, serta tempat atau tong sampah yang berdekatan dengan tempat penjual mengganggu konsumen. Dan yang terakhir yaitu kebisingan yang berasal dari musola, akan tetapi di area ini tidak terlalu mengganggu. Untuk respon atau solusinya, yaitu mengganti tempat sampah menjadi lebih kecil dan bersih di tiap titik lokasi yang tidak dekat dengan area penjual. Dan kemudian membuat area kantin yang tahan akan kebisingan dengan penutup bagian indoor kantin. Kemudian untuk sensor kedua yaitu visual, dapat kita lihat untuk view proses jual beli, terjadinya transaksi pemilih dan antara penjual dan pembeli, kemudian penjual mengantarkan makanan, serta konsumen menikmati hidangannya. Untuk faktanya sendiri, keberadaan tempat makanan, keberadaan tempat makan indoor, outdoor, dan semi outdoor memberikan kesan view yang cukup besar dan luas. Apalagi dengan keberadaan kantin yang strategis menambah view tersendiri. Akan tetapi, kerapian dan kebersihan di tiap sekeliling kantin mengurangi nilai estetika awal kantin. Kemudian untuk solusinya, kita dapat melakukan perbaikan terhadap akses kebersihan baik sarana, prasarana, maupun lingkungan yang ada di sekitar kantin, sehingga penampilan area kantin terlihat menarik dari sudut manapun. Untuk view-nya dapat dilihat di bagian gambar foto di bawah. Selanjutnya, untuk analisis site terakhir yaitu mengenai arah angin dan juga arah matahari. Untuk faktanya, pencahayaan dari matahari pada pagi dan sore hari terhalang karena letak kantin yang diapit 4 gedung departemen sekaligus. Kemudian arah angin bertiup di tiap sisi, akan tetapi angin yang dominan kencang berasal dari arah barat. Di area luar kantin cenderung panas dan gerah karena kantin yang dikepung kipas kondensor AC dari gedung yang berada di sekelilingnya. Untuk respon atau perbaikannya dapat dilakukan dengan memperbaiki bentuk dan posisi bangunan kantin mengikuti arah angin, sehingga kantin masih bisa terkena hembusan angin secara maksimal. Kemudian mengubah bentuk atau menambah alat penghawaan pada area kios penjual agar tidak panas karena kantin yang dikepung kipas kondensor AC dari gedung di sebelumnya. Setelah membahas mengenai analisis site, kemudian kita lanjut ke analisis presiden, di mana untuk presiden pertama saya mengambil presiden yaitu Gonyard Cafe, yaitu berupa coffee shop. Uh, Coffee shop ini berada di Changto, Vietnam, yang dirancang oleh Ki Sol Studio dengan luas area sekitar 230 meter persegi.
yang dibangun pada tahun 2020. Pada bangunan yang terletak di kota Chanto, Vietnam ini memiliki konsep sebagai tempat bersantai dan berkumpul sambil menikmati banyak kopi dengan desain yang terinspirasi dari gaya industrial. Untuk eksteriornya sendiri, area outdoor dari bangunan ini menyajikan suasana segar dan harmoni yang membuat hubungan antar pengunjung yang datang semakin terjalin dengan intim. Sedangkan untuk interior dari bangunan, pencahayaan yang masuk pada bagian dalam bangunan cenderung merata di semua sisi area, serta penggunaan warna yang minimalis menambah kesan segar pada interior kedai. Kemudian fasad. Pada fasad luar kedai didominasi oleh besi ringan berupa tumpukan kontainer atau peti kemas sebagai bentuk konsep dari gaya industrial, serta penggunaan jendela kaca berbentuk lingkaran untuk mempertegas konsep tersebut, di mana pada material jendela jendelanya berupa material kaca, sedangkan pada area pelapis dinding berupa baja kontainer yang bisa juga kita lihat pada untuk view bagian dalam saat dilihat dari area outdoor dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, di sekitar bangunan banyak dijumpai rumah dan pertokoan, sehingga area site dari bangunan cukup lumayan strategis. Nah, selanjutnya mengenai konsep dinah. Pada Gonyard Cafe, area dipisah menjadi dua bagian, indoor, area bangunan, dan outdoor. Di mana bagian indoor berbentuk seperti huruf L terbalik, yang terdiri dari ruang makan indoor berbentuk U, area pelayanan yang terdiri dari coffee bar dan dapur yang terpisah, serta toilet di bagian kaki L. Sedangkan pada bagian outdoor difungsikan sebagai area makan luar, di mana konsumen mampu melihat secara langsung pemandangan luar. Untuk sectionnya, untuk section pertama terdiri dari potongan A, potongan B, potongan C, dan potongan D. Selanjutnya untuk section kedua, yaitu potongan E, F, serta potongan G. Untuk analisis diagram, yang pertama, akses keluar dan masuk pengunjung terletak pada pintu depan, yaitu pada bagian utama, dan pintu samping kanan. Di mana pada diagram pertama ini diperlihatkan dua area bangunan, yaitu indoor dan outdoor, yang memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya, organisasi ruang diperjelas lagi dengan membagi area indoor menjadi 4 ruang dan penambahan akses keluar masuknya penjual yang difungsikan agar mempermudah menjangkau konsumen dengan lebih efektif dan praktis. Setelah membahas mengenai analisis diagram, tidak lupa mengenai transformasi diagram itu sendiri. Untuk pertama yaitu mengenai luas total bangunan kedai kopi Gonyard Coffee secara keseluruhan adalah 230 meter persegi. Dengan pembagian ruang menjadi dua, area indoor atau bangunan utama dan outdoor, bagian luar bangunan menjadi huruf L. Selanjutnya, area ruangan diperjelas kembali yang dibedakan berdasarkan fungsi utamanya. Dengan area indoor dibagi menjadi 4 bagian ruang yang disesuaikan dengan tiap peran ruang. Kemudian untuk analisis program ruang, pada program ruang Gonyard Coffee terfokus pada area makan indoor kedua yang dapat dilihat pada gambar, di mana pada area ini merupakan pusat sirkulasi pengunjung dan penjual. Di area ini juga akses masuk dan keluar pengunjung relatif singkat karena dekat dengan dua akses pintu masuk. Kemudian analisis dimensi ruang dan dimensi sirkulasinya. Area makan indoor menjadi area paling luas, karena pada area ini selain difungsikan sebagai area makan, juga menjadi tempat berlalu lalangnya pengunjung. Sirkulasi pada bangunan ini juga cenderung bercabang karena penempatan ruang yang banyak dan berbeda tempat. Selain itu juga terdapat dua akses keluar masuknya pengunjung. Selanjutnya untuk analisis spasial dan struktur serta selubungnya. Untuk analisis spasial, pada bentuk bangunan ini jika dilihat secara keseluruhan berbentuk seperti huruf L terbalik, di mana area publik berupa area makan indoor mendominasi masa bangunan. Selanjutnya, secara umum struktur yang digunakan pada bangunan tersusun dari kolom dan beton yang ditutupi material baja. Dan yang terakhir yaitu analisis selubung. Bangunan ini jika dilihat dari luar fasad didominasi oleh baja kontainer. Namun, secara umum tersusun oleh material beton yang dilapisi baja kontainer. Pada bagian jendela yang berbentuk bulat menggunakan material kaca agar bisa melihat pemandangan keluar. Selain itu, pada lantainya tersusun
dari material marmer yang memberikan kesan mewah dan elegan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai presiden kedua. Presiden kedua ini yaitu MKO Culture Cafe yang berada di Panungkang, Makassar, Indonesia. Untuk deskripsinya, memanfaatkan halaman rumah untuk menciptakan kehidupan baru adalah terobosan inovatif. Ini adalah cara untuk lebih bijak dalam menentukan fungsi pekarangan yang merupakan kawasan penunjang berbagai aktivitas warga dan ruang publik yang produktif. WKO Culture Cafe yang terletak di Kota Makassar, Indonesia adalah salah satu contoh bangunan komersial yang memanfaatkan halaman rumah untuk sebuah kedai kopi, di mana bangunan ini dirancang oleh In Studio dengan area bangunan sekitar 20 meter persegi dan area lahan 120 meter persegi yang dibangun pada tahun 2021. Untuk fasad bangunan sendiri, jika dilihat lebih cermat, fasad pada bangunan cukup unik dengan bentuk desain dasar yang melengkung menyerupai rumah kaca, sehingga pengunjung seakan menjumpai nuansa yang baru. Untuk materialnya sendiri, digunakan polikarbonat dengan tebal 6 mm yang mampu meminimalisir panas dari luar, serta struktur besi berongga. Dan yang terakhir, bahan triplek pada lantai yang dipilih dengan mempertimbangkan daya tahan ketersediaan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Serta untuk lingkungan di sekitarnya, terdapat taman yang cukup hijau sehingga mampu memberikan kesan nyaman bagi pengunjung. Untuk eksterior dari bangunan sendiri, dalam memenuhi fungsi kedai kopi, In Studio merancang area outdoor yang tak kalah nyaman, di mana area outdoor tim memilih furnitur tahan air untuk penggunaan jangka panjang. Di kawasan ini, tim memberikan pengalaman menyeruput kopi dengan kesejukan alami yang hadir melalui pepohonan di lingkungan sekitar halaman. Selanjutnya, mengenai interior, pencahayaan yang masuk pada bagian dalam bangunan cenderung merata di semua sisi area, namun tidak terlalu terang karena penggunaan polikarbonat yang cenderung menghalangi terik matahari. Nah, untuk konsep dinahnya sendiri, pada konsep dinah ini bangunan lumayan simpel, berbentuk trapezium pada lahannya, dengan bangunan utama memiliki bentuk yang sangat simpel pula, yaitu persegi panjang dengan 4 ruangan yang tersusun secara lurus dan sejajar. Selain itu, pada luar bangunan terdapat 4 titik area parkir, area makan, outdoor, taman, dan existing, di mana tiap areanya difungsikan secara efektif. Untuk elevasi dan juga sectionnya dapat dilihat. Nah, untuk pada elevasi pertama, apabila dilihat dengan cermat, eh, fasad pada bangunan cukup unik dengan bentuk desain dasar melengkung menyerupai rumah kaca. Selain aspek estetika, bentuk rumah kaca yang melengkung juga dapat menjawab tantangan iklim saat musim hujan. Fleksibilitas dan kekuatan bahan polikarbonat memungkinkannya membentuk kurva dalam model struktur utama sebagai rangka bangunan menggunakan HSS hollow structure section yang melengkung dan dicat putih. Untuk elevasi kedua, dengan ketebalan polikarbonat sekitar 6 mm dengan sisi luar memiliki teknologi terbaru untuk meminimalisir panas dari luar. Pada saat tertentu, selama musim hujan, tetesan air dapat membentuk pola yang menarik dari tekstur luar polikarbonat yang dapat menjadi pemandangan yang menyenangkan namun menenangkan dari dalam ruangan. Selanjutnya, analisis eye diagram. Yang pertama, pada bangunannya hanya terdapat satu akses masuk dan keluar, yaitu pada bagian pintu depan, baik digunakan oleh pengunjung maupun penjual. Kemudian untuk eye diagram kedua, pengorganisasian ruang kemudian diperjelas dengan membagi 4 bagian ruang pada bangunan utama dengan memotong secara vertikal di tiap pemisahan. Selanjutnya, mengenai transformasi eye diagramnya. Untuk luas bangunan sendiri, secara keseluruhan adalah 120 meter persegi, dengan pembagian set bangunan menjadi 4 area set, dengan 2 area set sebagai area utama, indoor dan outdoor, dan 2 set lain sebagai area penunjang, berupa parkiran dan area hijau. Dan yang terakhir, area indoor diperjelas lagi dengan membagi menjadi 4 ruang yang dibedakan berdasarkan fungsi utamanya, dan area hijau dibagi menjadi 2 bagian, yaitu taman serta existing. Kemudian untuk analisis program ruang, penataan program ruang dan area pada bangunan ini tergolong simpel serta rapi, di mana pada area utama bangunan berbentuk horizontal dengan hubungan akses satu arah langsung antara set
service area dengan area publik. Selanjutnya, program ruang kemudian pada bangunan ini cenderung berfokus di area makan outdoor, karena pengunjung dan penjual akan sering melewati area, baik ketika baru datang maupun pergi dari kedai. Selanjutnya, mengenai sirkulasi dan dimensi ruangnya. Untuk dimensi ruang dapat dilihat, serta dimensi sirkulasinya dapat dilihat. Nah, untuk penjelasannya, luas pada area parkir ini memiliki dimensi paling besar daripada area lainnya, karena area ini difungsikan menampung kendaraan dari pengunjung yang akan datang. Kemudian, sirkulasi pada bangunan ini tidak terlalu bercabang, dengan hanya terdapat satu akses ke bagian service area di pintu masuk bagian depan bangunan. Dan yang terakhir, mengenai analisis spasial, struktural, dan selubung. Untuk analisis spasial, dapat dilihat bahwa bentuk ruang pada bangunan ini umumnya berbentuk persegi panjang dan penempatan ruang yang lurus dan sejajar, dengan area yang didominasi oleh servis area berupa coffee bar dan dapur. Selanjutnya, mengenai analisis struktur dan selubung. Penggunaan struktur pada bangunan ini secara umum tersusun dari struktur pelengkung dengan rangka berupa steel atau bata karbon yang diselubungi oleh material polikarbonat. Dan selain itu, pada bagian lantai dan dinding pemisah antara dapur dan coffee bar menggunakan material polywood. Cukup cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review 1 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.